Pernah nggak sih Anda punya ide cemerlang gitu, tapi bingung modalnya dari mana ya? Kayaknya banyak deh yang ngalamin. Nah, materi kita kali ini nih menarik nih dari kutipan buku Leading with Strategic Thinking. Buku ini ngebahas kepemimpinan strategis dan ngambil contoh Indiegogo. Kita bakal coba bedah bareng ya cerita mereka gimana sih para pendirinya itu pakai visi yang kuat buat bangun platform crowdfunding. Tahu kan, tempat orang patungan modal dan akhirnya mengubah cara orang cari dana. Ini kayak studi kasus langsung gitu. Bener banget. Indiegogo ini kan munculnya tahun 2008 ya. Intinya sih yaitu tadi, platform pendanaan global. Kalau menurut sumber kita ini, misi mereka dari awal tuh udah ambisius ya, mendemokratisasi akses ke modal. Pengennya tuh siapa aja, di mana aja bisa galang dana. Yang penting kerja keras, sama idenya menarik buat publik gitu. Nggak perlu lagi lah persetujuan dari, katakanlah, penjaga gerbang kayak bank atau pemodal venture. Nah, ini bagian yang seru nih cerita awalnya. Jadi salah satu pendirinya, Danai Ringleman, itu ternyata tergerak karena pengalaman pribadi loh. Buku ini cerita, dia tuh lihat sendiri gimana orang tuanya susah payah ngelola bisnis keluarga. Ditambah lagi, dia juga pernah kerja di bank kan. Dari situ tuh muncul visinya, wah kayaknya perlu nih pasar pendanaan yang lebih terbuka. Tempat ide bisa ketemu langsung sama pendukungnya, nggak pakai perantara ribet gitu. Visi yang bagus banget ya, idealis gitu. Tapi ya langsung nabrak tembok. Tembok regulasi yang kuat banget. Di Amerika Serikat itu kan ada Securities Act tahun 1933. Nah, aturan ini menurut penulisnya nih, jadi penghalang besar buat model awal mereka. Yang mana model awalnya itu kan kontributor bisa investasi, terus dapat untung finansial. Nah ini jadi susah. Situasi ini akhirnya memaksa mereka buat manuver strategis gitu. Wah, aturan hukum sekeras itu ya, pasti berat banget tuh. Terus gimana caranya mereka manuvernya biar bisa jalan terus, tapi misinya nggak hilang? Mereka lakukan yang namanya pivot. Jadi kayak belok arah strategis gitu. Tapi cepat dan cerdik. Fokusnya itu digeser, pinter banget sih nih. Dari yang awalnya ngejar potensi untung duit buat penyumbang, dialihkan ke motivasi non-finansial. Ada 3 pilar utama nih yang disebut di bacaan kita. Pertama, passion. Orang nyumbang karena emang suka banget sama idenya. Kedua, perks. Dapat imbalan unik dari proyeknya. Dan ketiga, participation. Jadi ngerasa jadi bagian dari sesuatu yang keren gitu. Ikut mewujudkan ide. Perubahan ini penting banget. Nunjukin mereka tuh adaptif tapi tetap pegang jiwa visinya. Oh gitu, jadi digeser ya fokusnya ke hal-hal non-finansial itu. Cerdik sih emang caranya. Tapi setelah ganti fokus gitu, gimana mereka mulainya? Langsung gede-gedean masuk pasar? Justru enggak. Mereka mulainya malah sangat terfokus. Mirip kayak strategi awal Amazon dulu lah, yang fokusnya cuma ke buku. Indiegogo awalnya milih satu vertikal aja, satu jenis industri spesifik, film independen. Jadi langkahnya terukur banget. Ah iya, masuk akal. Jadi diuji dulu modelnya di satu area ya. Tepat sekali. Dan peluncurannya pun gak kalah strategis. Mereka pilih momen pas banget. Sundance Film Festival tahun 2008. Ini langkah cerdas kan buat dapat perhatian di kalangan target awal mereka, yaitu sineas independen. Sekaligus nekan biaya buat dapetin pengguna pertama. Nah, baru deh setelah itu mereka pelan-pelan ekspansi. Misalnya kerjasama sama MTV, terus startup Amerika, buat jangkau pasar yang lebih luas lagi. Jadi visi awal yang kuat tadi itu benar-benar jadi kayak kompas ya. Walaupun harus belok-belok di jalan, tetap ngarahin gitu. Betul sekali. Penulis buku ini tuh nekenin banget gimana visi inti itu jadi semacam, yaitu tadi, kompas internal buat Indiegogo. Pertama, buat narik dukungan stakeholder. Ada kutipan bagus nih dari Slava Rubin, salah satu pendiri juga. Dia pakai analogi film Inception. Kayak nanemin visi ke pikiran orang lain biar mereka ikut percaya. Kedua, visi itu bantu nyusun peran unik tim pendirinya. Ada tangan, Eric, bagian eksekusi teknis, hati, Danai, operasi dan kultur, sama mata, Slava, strategi dan pemasaran. Keren ya pembagiannya. Ketiga, visinya diterjemahin jadi nilai-nilai inti perusahaan. Fearlessness, authenticity, collaboration, empowerment. Ini jadi kayak bahasa bersama di dalam perusahaan. Terakhir, ya visi ini bantu mereka nemuin keseimbangan antara jaga arah dari pendiri sama melibatkan tim yang makin gede. Gak gampang loh itu.
Oke. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya dari obrolan kita, Indiegogo ini jadi contoh bagus banget soal gimana kepemimpinan visioner itu bekerja di lapangan. Visi yang kuat itu ternyata, bukan cuma mimpi indah di awang-awang ya, tapi benar-benar jadi alat strategis yang praktis. Alat buat ngakalin hambatan gede kayak regulasi tadi, terus buat nentuin fokus pasar yang pas, buat nyemangatin tim dan pengguna, sampai akhirnya ya minimal pas akhir 2014 menurut catatan ini, jadi platform pendanaan partisipatif terbesar di dunia. Dan kenapa sih cerita ini penting buat Anda, buat kita semua? Ya karena bacaan ini nunjukin kalau visi yang jelas, tapi juga fleksibel ya, bisa adaptasi, itu aset strategis yang luar biasa. Ini bukan cuma soal punya ide keren doang, tapi yang lebih penting lagi, gimana Anda pakai visi itu buat nembus hambatan, buat ngajak orang dukung, dan buat wujudin sesuatu yang baru. Bahkan pas tantangannya kelihatan susah banget. Intinya sih, mengubah niat jadi aksi nyata. Nah, sebagai penutup nih ya, kami ada satu pertanyaan buat Anda renungkan. Coba deh lihat di sekitar Anda sekarang. Ada nggak sih masalah yang kayaknya kok susah banget ya dipecahin pakai cara-cara biasa, cara-cara tradisional? Terus coba pikirin, gimana sebuah visi yang kuat tapi tetap fleksibel taktiknya, kayak yang Indiegogo coba lakuin di dunia pendanaan, bisa bantu Anda atau mungkin orang lain buat buka jalan baru cari solusi. Ya sesuatu buat direnungkan lah ya.